Salam sepak bola, Mas Tobi. Salam, Bung. Welcome to Bola Bung Binder. Siap. Terima kasih, Mas Tobi telah meluangkan waktunya untuk bicara di Bola Bung Binder hari ini, Mas. Saya tahu nih lagi sibuk banget ya, bahkan ini lagi di dalam mobil nih. Iya, ini diajak sama teman Aremania untuk ngunjungin salah satu korwil Aremania nih sore. Ini diajak Mas ini nih. Oke, ini saya lihat dari update sosial media Mas Tobi dan juga tentunya pemberitaan di media. Ini Mas Tobi dan teman-teman Bobotoh ke Malang. Agendanya apa sih sebetulnya, Mas, dari awal? Iya, awalnya kan pihak Panpel Arema tuh membuka ruang untuk agar Bobotoh bisa hadir ke Kanjuruhan Malang. Nah, ini kan sebuah berita baik yang selama ini memang Bobotoh Persib itu tidak pernah ke Kanjuruhan lagi secara resmi. Udah lama sekali. Ketika ada peluang ini, tentunya ini sebuah hal yang harus disambut baik. Oleh karena itu, beberapa perwakilan Bobotoh hari hari Selasa kita berangkat. Alhamdulillah hari Rabu kita koordinasi dan akhirnya diterima dengan baik oleh Aremania dan kepolisian dan pihak Panpel Arema, sehingga nanti hari Minggu insya Allah Bobotoh dan Aremania bisa duduk satu tribun menyaksikan pertandingan. Oke, kalau berbicara tentang kuota, ada berapa banyak tiket yang disediakan bagi Bobotoh, Mas? Iya, jadi kemarin itu malam rapat kepolisian, korwil Aremania dan perwakilan Bobotoh dan juga Panpel. Akhirnya karena mengingat ini baru awalan setelah sekian lama tidak pernah ke sana, pihak kepolisian baru menyanggupi kalau kuotanya hanya 500 orang dulu sebagai uji coba lah ibaratnya begitu. Nanti kalau memang berhasil, pihak Aremania juga berhasil ke Bandung di putaran kedua nanti, tentunya akan terbuka lebar untuk dibuka kuota lebih besar lagi. Dan ini yang 500 tiket ini cara membelinya seperti apa nanti? Jadi nanti dikoordinir oleh Bobotoh, tapi distribusinya terhadap siapa-siapa saja itu yang masih didapatkan oleh pihak Viking Persib Club. Nanti malam mudah-mudahan besok sudah ada keputusan siapa-siapa saja yang diprioritaskan untuk berangkat. Oke, ini kan kita bisa melihat ada sinyal yang positif ya dari Aremania ya Mas ya, menerima Bobotoh. Nah, kemudian nanti dari pihak Bobotoh apa saja persiapannya untuk bisa memfilter nanti supporter yang hadir dari Bandung? Maksudnya apa saja nanti yang dilakukan? Karena kan tentu yang diharapkan bisa tertib juga ya Mas ya, di dalam stadion nanti kan. Apakah sudah ada langkah-langkah yang didiskusikan juga dengan pihak kepolisian atau juga dengan Aremania gitu? Sudah. Jadi karena kuotanya hanya 500, tentunya kita harus berpikir keras bagaimana menahan animo yang tentunya lebih dari 500 orang. Betul. Sehingga nanti akan dipikirkan bagaimana caranya. Nanti pun dengan pihak kepolisian teknis-teknisnya sudah disiapkan, nanti akan ada titik kumpul dan lain sebagainya, sehingga nanti ada pengawalan penuh dari pihak kepolisian dan ada beberapa perwakilan Aremania juga yang ikut membantu mengamankan. Gitu. Oke, dan Mas Tobi sendiri nanti hadir di dalam stadion? Hadir, saya di sini sampai hari Minggu supaya beres semuanya. Oke, ini Mas Tobi berangkat atas inisiatif sendiri atau ada komunikasi dengan manajemen Persib juga? Oh nggak ada, ini inisiatif supporter aja. Kami dari Viking Persib. Inisiatif supporter sendiri ya. Berapa orang yang berangkat ke Malang Mas sama Mas Tobi? Berenam ya? Berenam, Bu. Ya. Oke, ini kan artinya Bobotoh sudah bisa hadir nanti di dalam stadion. Tentu juga harapannya agar Persib bisa mendapatkan hasil yang positif ya Mas ya. Tentu amin. Dari Aremania juga menginginkan Arema nanti bisa mendapatkan hasil yang positif.
Karena yang menariknya bahwa dua klub ini sekarang dilatih kan oleh pelatih baru. Betul. Ini yang akan membuat laga ini seru kan. Artinya dari Arema, Roka, kemudian dari Persib ini Luis Mia. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Mas Tobi, tentu Mas Tobi juga mengikutilah setiap pertandingan dari Persib, mulai dari Piala Presiden, kemudian sekarang ya, sampai ke Liga 1. Mas Tobi ada melihat nggak sih perubahan setelah Persib ini ditinggalkan Coach Robert Rene Alberts? Pertama kan dengan Coach caretaker ya, Budiman. Iya, Budiman. Ya. Budiman kan, terus kemudian masuk Luis Mia. Anggap aja Luis Mia itu baru satu pertandingan yang berada di bench kan, yang lawan Rans kan. Nah, Mas Tobi ada melihat nggak sih ada perubahan nih? Yang pertama dari permainan Persib dan juga dari performa para pemain sendiri. Saya bisa merasakan ya perubahannya dari skema bermain lebih atraktif, terus Luis Milla juga berani mencoba hal-hal baru. Daisuke Sato dicoba ditempatkan di back, tidak lagi di full back ya. Lalu ya ada banyak perubahan, berani pakai formasi 3-4-3 kan kemarin yang sebelumnya selalu baku seperti itu, sehingga lebih terasa hidup lah. Kemarin Zalnando banyak crossing, hand juga lebih atraktif dan sebagainya. Jadi ini sudah ada perubahan yang bisa kita lihat dari cara permainan Persib, meskipun tampaknya belum rapi juga 100% ya, karena di babak kedua betul. Dapat tekanan juga dari Rans. Iya, memang Luis Milla kan ketika hadir ke Bandung, ketika habis sesi latihan pertama, memang di konferensi persnya dia mengatakan bahwa salah satu faktor utama kelemahan Persib adalah fisik. Nah, di pertandingan kemarin tuh masih terasa, buktinya kan di babak kedua masih keteteran lah, tidak seperti babak pertama. Tapi karena pelatih sudah tahu masalahnya di mana, saya sih optimis di pertandingan-pertandingan ke depan tentunya itu pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Iya, saya melihat satu perubahan yang signifikan dari Coach Luis Mia itu menunjuk Rahmat Irianto sebagai kapten, Mas. Ya, itu juga mungkin lebih lebih meningkatkan motivasi dari Rahmat Irianto juga, kan kemarin baru ulang tahun juga, pas di ban kapten gitu. Jadi ya lebih berani melakukan hal-hal seperti itulah dari sebelumnya yang selalu baku gitu. Artinya kalau sekarang Persib variasi serangannya kelihatan nggak seperti sebelumnya cuma main dari wing dan crossing kan seperti itu? Ya, kalau dulu kan zaman Coach Rene kita udah tahu nih babak kedua pasti yang masuk siapa, yang diganti siapa. Oke. Jadi sorry saya potong. Jadi dari Boboto nih juga sudah bisa melihat pola seperti itu ya? Iya, kelihatan lah gitu-gitu aja gitu. Nah, sekarang tuh agak lebih variatif lah gitu. Kita line up juga banyak perubahan kan dari posisi dan lain sebagainya. Betul, dan juga David da Silva kemarin sampai terharu begitu ya, emosional, cukup emosional juga. Apa itu karena ada faktor juga stadion mulai penuh nih GBLA, karena kan di sebelumnya di pertandingan home sebelumnya Persib itu saya nggak melihat GBLA sepenuh seperti di pertandingan lawan Rans. Ada apa itu sebetulnya? Apakah memang sebelumnya Boboto ini nggak ingin ke stadion, atau karena sekarang ada Luis Mia, ada perubahan apa sih sebetulnya? Kan karena saya melihat tuh beda tuh. Pertandingan lawan Rans penuh banget kan stadion, betul ya Mas ya? Ya sebenarnya kalau dibilang penuh banget pun enggak ya, karena kan kapasitas tiket dijual 26.000, penonton yang hadir 13.000-an. Tapi kalau kita bandingkan di pertandingan sebelumnya, yang hadir itu pertandingan pertama cuma 5.000, pertandingan kedua naik hampir 6.000 lah. 6.000 kurang, pertandingan ketiga 7.000-an. Nah, faktor yang menyebabkan sebenarnya banyak, Bung. Pertama kan masih terngiang di benak Boboto masalah meninggalnya dua Boboto itu yang akibat berdesakan. Lalu ada faktor lain di Bandung itu yang memiliki tiket, yang beli tiket itu harus sudah vaksin booster. Nah, di Jawa Barat itu tingkat persentase booster itu masih di bawah 40%.
Oke. Itu juga hambatan. Lalu cara membeli tiketnya sudah full online, tidak ada masalah, tapi banyak yang mengeluhkan penukaran tiket. Jadi ketika sudah beli online harus ditukarkan dengan gelang. Nah itu yang membuat mereka males karena repot harus nukerin gelang lagi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor. Tapi hal-hal seperti ini ada komunikasi dengan manajemen biar lebih rapi dan lancar gitu kan, bagus juga itu stadion. Artinya kalau tadi berbicara soal kapasitas seperti yang tadi data Mas Tobi sebut kan hampir 2 kali lipat tuh yang hadir. Jadi di pertandingan lawan Rans kan? Betul dong, dari 5.000, 6.000, 7.000 tiba-tiba 13.000-an lah. Dan itu yang saya juga melihat, ya itu memberikan juga semangat luar biasa sih kepada para pemain. Kalau saya melihatnya seperti itu sih, bahwa waduh ini kelihatannya di TV itu kan penuh. Karena tribun yang bawah itu kan keisi. Waktu sorotan kamera itu kan beda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah hal seperti ini yang tadi Mas Tobi jelaskan soal penukaran dengan gelang dan lain-lain, ini ada komunikasi nggak sih dengan pihak manajemen biar lebih enak nanti ke depannya bagi para bobotoh? Jadi sudah ya? Dari awal beberapa komunitas memang beberapa kali melakukan pertemuan dengan manajemen, tapi tentunya memang masih belum menemui titik temu yang menyenangkan kedua belah pihak lah. Jadi masing-masing pihak penonton masih merasa dirugikan lah seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan ada titik temu. Gitu. Oke, itu kan tadi kita berbicara soal tiket, soal permainan Persib. Ini keputusan dari manajemen mengontrak Luis Mia ini menurut Mas Tobi seperti apa nih rencana dari manajemen Persib? Karena ini kan bukan pelatih yang biasa ya, ini pelatih level timnas sebetulnya. Tapi sekarang dia akan melatih Persib Bandung. Nah tentu ini dong, harapannya seperti apa nih dari Mas Tobi dan teman-teman lainnya? Kabar Luis Milla dikontrak tentunya sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan buat bobotoh ya. Karena kan selama beberapa tahun ke belakang memang hubungan bobotoh dengan Rene itu kurang baik ya. Oke. Banyak bentuk protes-protes yang dilakukan supporter terhadap Rene Albert. Nah, sehingga ketika Rene diganti dan ternyata penggantinya tuh kualitas yang super lah, tentunya memunculkan sebuah harapan baru bahwa Persib bisa berbuat sesuatu yang lebih besar. Tapi tentunya kita juga sadar karena Luis Milla hadirnya di tengah-tengah tentunya tidak bisa secepat itulah gitu dalam membangun tim ini. Jadi dari Mas Tobi percaya proses dong sekarang dengan adanya Luis Milla? Percaya. Kalau Rene kan sebenarnya bukannya nggak percaya proses, tapi kan dia sudah terlalu lama juga di Persib dari 2000 dan tidak ada gelar sama sekali dan betul. Sehingga memang sudah waktunya untuk diganti lah penyegaran. Iya, saya juga melihat ini materi pemain dari Persib istimewa, Mas. Cuman permainannya kemarin itu belum istimewa. Jadi memang mereka perlu pelatih yang bisa menyatukan para pemain ini. Dan melihat banyak pemain muda juga di Persib nih. Ada Robi Darwis, Rahmat Irianto, kemudian ada Beckham Putra, dan ada Kakang Rudianto, ya kan ada Bayu Fikri. Ini sebetulnya Persib juga punya banyak pemain muda yang siap diorbitkan juga oleh Coach Luis Milla. Salah satu keputusan yang saya melihat di match itu, yang dia bisa menunjuk pemain muda menjadi kapten, Mas. Nah, Anda melihat nih, pemain-pemain muda ini bisa nggak sih diorbitkan oleh Coach Luis Milla dari permainan mereka lah? Yang lain-lain ya, kalau Rahmat kan sudah nih. Menurut saya sih sangat bisa ya, karena sebenarnya kualitas pemain-pemain itu kalau memang diberikan kepercayaan dan ditangani dengan tepat, sangat mampu untuk berkembang. Nah, bukan hanya pemain muda saja, contohnya Febri Haryadi yang selama ini kemarin dianggap maksudnya sudah mengalami kejenuhan bermain, sudah gitu-gitu aja. Ketika Luis Milla hadir kan kemarin bisa terasa motivasinya ada lagi dan kontribusinya lumayan gitu. Lumayan baik ya. Iya, saya lupa tadi jelaskan soal Febri, betul. Saya melihat
ini sih cuplikan pertandingannya mainnya bisa beda banget ya. Beda dari Iya. pertandingan sebelumnya dan berani duel, berani Iya, ambil bola, berani syuting dari luar. Ada peluang juga itu dia kayaknya dua peluang itu dia. Kemarin itu. ada. Ya artinya memang efek pelatih baru ini memberikan sebuah penyegaran yang mulai terlihat di antara performa para pemain ya Mas. Ya Ciro juga agak jelek kemarin mainnya, saya melihat lebih padu dia sekarang dengan si David. Iya. Motivasinya kayaknya jadi lebih terangkat ya daripada sebelumnya. Oke, ini yang saya ingin tanyakan selanjutnya ini tentang pertandingan nanti. Lawan Arema FC ini kan bukan pertandingan yang mudah. Dan pelatih Arema juga pernah saya diskusi dengan Javier Roca di channel ini juga, dan memang saya juga terkesan ketika dia melatih Persik Kediri ya Mas. Permainan Persik bagus, dia bisa mengangkat Persik sampai ke papan tengah, memang kemudian mereka tidak melanjutkan kerjasama ya setelah awal musim ini beberapa pertandingan. Nah Anda melihat kans dari Persik seperti apa nih lawan Arema FC? Arema juga, Arema FC ini juga materi pemainnya bagus loh Mas. Bagus. Cuman katanya strikernya nggak main ya. Iya betul, kemungkinan Abel dan Alvarizzi ya, beritanya sih seperti itu, kemungkinan nggak main. Iya sebenarnya peluangnya cukup terbuka ya, karena Arema kan dalam tanda kutip sedang bermasalah lah, karena baru mengalami transisi, lalu ada beberapa pemain yang bisa dikatakan kunci tapi tidak bisa bermain, sehingga peluang buat Persib sebenarnya terbuka lebar, apalagi sebelumnya motivasinya lagi di atas karena baru menang lawan Rans, semangatnya masih menggebu-gebu, jadi mudah-mudahan dengan kehadiran, apalagi dengan kehadiran Boboto, mudah-mudahan energi dari Boboto yang hadir bisa sampai ke pemain sehingga bisa bermain dengan maksimal. Kira-kira di Bandung nanti ada nobar juga dari Boboto untuk pertandingan ini? Beberapa komunitas saya sudah lihat sudah mulai bikin nobar ya. Sudah mulai ya? Karena tahu mungkin kuotanya tidak mencukupi untuk berangkat semua, sehingga banyak yang sudah inisiatif membuat nobar-nobar di wilayah-wilayah masing-masing. Oke, ini yang terakhir nih Mas, saya ingin tanya. Jadi nanti selanjutnya ketika Persib menjadi tuan rumah sudah siap ya menerima Aremania? Insya Allah, karena kan ya mudah-mudahan pertandingan hari Minggu lancar, sehingga kalau kita diterima dengan baik, diperlakukan dengan baik, tentunya sudah menjadi kewajiban kita memperlakukan hal yang sama ketika mereka ke Bandung. Iya, dan saya senang juga sih melihat berita ini, bahwa memang lebih baik tim tamu juga bisa fansnya nyetadion juga ya Mas ya. Jadi mereka juga dapat kuota, bisa nonton pertandingan, karena intinya kan hadir ke stadion itu kan untuk nonton pertandingan, bukan untuk hal-hal lainnya. Betul kan? Untuk nonton pertandingan, dan ini saya sih menilai ini sebuah inisiatif yang positif dan luar biasa dari kedua belah pihak ya, dari Aremania dan juga dari Boboto, yang akhirnya nanti bisa sama-sama juga menonton pertandingan di stadion, meskipun ya wajar dari Boboto karena tim away kuotanya tidak begitu besar, tapi saya pikir ini adalah awal yang baik, dan saya harapkan nanti bisa sukses Mas di pertandingan nanti hari Minggu. Ya, Amin. Dan nanti setelah pertandingan saya mohon waktunya lagi nih untuk berbicara dengan Mas Tobi, untuk sharing nih pengalamannya seperti apa. Oke. Ya, oke. Thank you banyak Mas Tobi. Thank you. Thank you, sukses ya. Oke, thank you Mas.